Ya, tentunya WHO memperingatkan negara-negara di kawasan Eropa tentang adanya ancaman gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Ini terbukti dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi atau kasus infeksi corona yang terjadi di negara-negara di Eropa tersebut. Sejumlah pusat-pusat ekonomi di Eropa, negara-negaranya termasuk Inggris, Spanyol, Italia, dan juga Prancis ini terserang virus corona gelombang kedua. Dan bursa-bursa di kawasan Eropa juga berguguran. Kita ulas di siang hari ini, kasus COVID-19 makin naik di benua biru, makin panik juga. Kita lihat bagaimana pandemi di pusat-pusat ekonomi Eropa ini terjadi sejak Januari itu angkanya sebenarnya masih cenderung turun begitu ya, atau tidak terjadi atau tidak terdapat begitu kasus hariannya. Karena setelah terinfeksi di China pada bulan Desember, memasuki beberapa negara-negara juga yang berada di kawasan Asia, dan mungkin juga berpindah di benua Eropa itu agak cukup lama transmisinya karena kelihatan di Januari itu kasusnya di Jerman masih 1, lalu di Prancis juga masih 1, Italia, Spanyol, dan juga Inggris itu masih 0 kasus per harinya. Ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, hanya kurang lebih 3 bulan saja, dari Januari sampai Maret berarti cuma ada langkahnya itu dari Februari ke Maret begitu, hanya 2 bulan begitu tersisa, tapi kenaikannya cukup signifikan. Ini terbukti dengan peningkatan jumlah angka yang terjadi di Italia yaitu 5.651 kasus per hari pada bulan Maret begitu, sedangkan di Spanyol adalah 8.005 kasus per hari di bulan Maret. Dan di bulan April ini juga agak cenderung mix begitu pergerakan ke peningkatan jumlah kasus hariannya. Di Jerman itu 5.837 kasus harian, lalu 4.593 kasus harian di Prancis, sementara di Spanyol itu 59 kasus, dan di Inggris itu adalah 4.800 kasus harian yang terinfeksi setiap harinya atau di bulan April begitu. Sementara di Mei itu untuk Prancis adalah 191 kasus harian. Itu berpindah ke bulan Juni, bagaimana tentunya untuk Italia dan juga Jerman ada 225 kasus dan juga 304 kasus. Dan untuk September itu kenaikannya sangat signifikan. Yaitu kalau kita lihat ini masing-masing antara Jerman, terus misalnya Prancis, Italia, Spanyol, dan juga Inggris adalah 13.654 kasus untuk di Prancis, lalu 1.467 kasus di Italia, 8.529 kasus itu terjadi di Spanyol, dan 5.567 kasus harian terjadi di Inggris. Di Oktober atau baru-baru ini tentunya ini juga cukup mencengangkan karena kasusnya juga cenderung mengalami peningkatan. Di Jerman kasusnya itu terdapat 4.764 kasus positif setiap harinya di bulan Oktober ini. Dan kalau untuk di Prancis 18.110 kasus, lalu di Italia 5.551 kasus, dan juga di Spanyol 10.308 kasus, serta di Inggris yang cukup mencengangkan 15.787 kasus. Tentunya kasus baru atau kasus aktif ini setiap harinya terjadi di kawasan benua-benua Eropa atau negara-negara yang berada di kawasan benua Eropa itu membuat pemimpin-pemimpin negara-negara di kawasan Eropa itu cenderung tentunya mengalami atau dilanda kepanikan karena mereka harus menjaga pertumbuhan ekonomi atau bisa melakukan harapannya ini bisa melakukan recovery di kuartal 4 2020 ini dan menyongsong sebuah pertumbuhan yang baik di tahun 2021, tapi nampaknya itu hanya angan-angan atau mimpi belaka. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat pertumbuhan kasus setiap harinya di negara-negara penopang ekonomi di Eropa itu terus bertambah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Eropa ini kala WHO mengatakan bahwa harus ada pembatasan yang agak lebih ketat begitu. Tapi di satu sisi ekonomi mereka atau ekonomi negara-negara Eropa ini terancam tentunya tidak bertumbuh, bahkan resesi juga pastinya ya. Kita lihat pertama adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang juga sudah melakukan mengatakan bahwa keadaan darurat di Prancis yang tentunya ini dilihat karena persentase kenaikan jumlah pasien yang rawat inap atau pasien yang harus melalui rawat inap di Prancis itu adalah 9.100 pasien. Ini yang menjadi tolak ukur Emmanuel Macron untuk melakukan atau mengatakan bahwa keadaan darurat terjadi di Prancis. Sementara kasusnya juga kalau kita lihat naik 12.993 kasus dan Emmanuel Macron menetapkan ada 9 kota besar yang diberlakukan jam malam termasuk Paris, Prancis begitu ya. Dan kalau kita lihat pembatasan yang agak lebih ketat juga dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk tentunya membatasi pergerakan atau infeksi dari virus tersebut makin menyebar luas di kawasan negara Prancis. Selanjutnya kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Kanselir Jerman atau Angela Merkel. Angela Merkel memperkuat aturan-aturan pembatasan yang ada di Jerman. Artinya negara Jerman lebih
ketat ketimbang kalau negara kita ya Indonesia, karena tentunya untuk mengantisipasi penyebaran kasus virus corona di sana dan memperkuat aturan lalu memperketat lagi pembatasan yang terjadi di sana. Antara lain adalah pembatasan pertemuan antar orang. Jadi kalau di Jerman, kalau pertemuan di ruangan pribadi atau di tempat pribadi itu hanya boleh kurang lebih 15 orang saja maksimalnya. Sementara di ruang publik itu hanya maksimal 10 orang saja boleh berkumpul. Itu pun tetap dilakukan dengan protokol kesehatan. Dan juga ada pelarangan berwisata begitu dari daerah-daerah yang zona merah yang berada di Jerman atau orang-orang yang tinggal di zona merah di Jerman itu dilarang untuk berpindah-pindah atau melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang mungkin masih zona hijau atau cenderung sedikit kasus infeksi coronanya. Itu yang dilakukan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Selanjutnya dengan kasus tertinggi di Eropa juga yaitu Inggris. Walaupun Inggris ini beda daratan dengan kawasan benua Eropa, tapi setidaknya dia adalah masih masuk salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di benua Eropa. Karena kita tahu bahwa Inggris ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tapi sayangnya corona ini membuat ekonomi Inggris terkapar. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yaitu Boris Johnson. Boris Johnson melihat bahwa tentunya ada pertimbangan untuk melakukan lockdown kedua. Kalau lockdown kedua dilakukan, itu berarti ekonomi Inggris juga terancam tidak akan pulih di tahun 2020 dan masih akan terus berkepanjangan krisis ekonomi terjadi di Inggris. Lalu beberapa kota-kota besar begitu dilakukan atau diperketat aturannya termasuk Liverpool, Manchester dan juga London yang tentunya orang-orang di sana dibatasi pergerakannya mulai dari sekolah, aktivitas bekerja, aktivitas keluar ruangan dan tentunya ada juga masukan dari Keir Starmer, ini adalah pimpinan partai buruh yang itu oposisi tentunya untuk bisa melakukan lockdown selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu. Tapi itu masih dikaji begitu oleh Boris Johnson karena Boris Johnson juga memikirkan bagaimana ekonomi tentunya yang masih harus terus berjalan di Inggris. Karena kita tahu WHO juga pernah mengatakan ya baru-baru ini bahwa sebaiknya begitu tidak melakukan lockdown secara terlalu ketat karena itu juga bisa menimbulkan sebuah sebuah hasil atau mungkin juga efek yang begitu besar terhadap perekonomian di sebuah negara. Lalu juga Inggris tidak memperbolehkan pertemuan yang lebih dari 6 orang. Jadi maksimal 6 orang pertemuan yang terjadi di Inggris. Karena kalau kita lihat khususnya kota London ini terjadi peningkatan naik ke tingkat 2 atau resiko yang tinggi penularan COVID-19 di Inggris begitu. Nah, ketika negara-negara di kawasan benua Eropa terjangkit virus corona yang begitu banyak ya, karena kita lihat bahwa di Eropa saja ada 7,2 juta kasus positif di seluruh benua Eropa. Itu berarti Eropa menghadapi ancaman yang cukup besar untuk COVID-19. Apalagi benua Eropa sudah memasuki musim dingin. Ini yang harus diantisipasi oleh negara-negara di kawasan benua Eropa. Lonjakan pada musim dingin. Tentunya kita tahu biasanya pada musim dingin ada beberapa penyakit juga termasuk diantaranya flu. Terus orang-orang di kawasan benua Eropa juga biasanya cenderung pada saat musim dingin itu ada aktivitas pertemuan atau dari satu rumah ke rumah lain, pertemuan keluarga dan segala macamnya. Ini sebuah tradisi begitu yang biasanya terjadi di Eropa. Itu yang dikhawatirkan juga oleh WHO harus ada pembatasan atau aturan yang lebih ketat yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara kawasan Eropa. Selanjutnya ketika kita lihat bahwa kasus corona begitu melonjak di kawasan Eropa atau negara-negara Eropa yang membuat negara-negara di kawasan Eropa melakukan pembatasan yang sangat ketat dan tentunya ini menjadi sebuah katalis negatif untuk pergerakan bursa-bursa saham di benua Eropa. Bagaimana tidak? Tentunya saham-saham atau mungkin investor-investor untuk masuk ke pasar Eropa itu cenderung melihat ketidakpastian karena kan angka COVID-19 terus meningkat dan juga bisa dikatakan ya ekonomi atau ekspektasi pemulihan ekonomi juga masih cukup rendah di negara-negara kawasan Eropa. Kita lihat pergerakan bursa Eropa, indeks DAX begitu yang berwarna biru ini di bulan Januari. Ini secara year to date kalau kita lihat untuk indeks DAX saja sudah koreksi 4,12%. FTSE 100 koreksi 22,67% secara year to date. Sementara CAC 40 juga koreksi 19,08% secara year to date. Kita lihat pergerakannya untuk di bulan Januari sebenarnya pada saat kasus corona masih cukup landai di Eropa.
ya indeks bursa Eropa itu masih cukup baik. Untuk DAX itu di level 12.981, lalu untuk FTSE 100 di 7286 dan untuk CAC 40 di 5806. Ketika terjadi kasus begitu besar di Eropa atau negara-negara Eropa, khususnya di bulan Maret, disitulah terjadi koreksi yang sangat dalam untuk bursa-bursa di kawasan Eropa. Kita lihat DAX koreksi atau turun menjadi level 8441 dari 12981, sementara FTSE 100 dari 7286 turun menjadi 4993, dan juga kalau kita lihat CAC 40 dari 5806 turun menjadi 3754. Dan di bulan Juni masih terjadi cukup pemulihan yang lebih baik begitu, karena melihat sebuah kepastian atau mungkin ada perbaikan recovery dengan jumlah kasus COVID-19 yang melandai, itu mulai terjadi perbaikan atau investor mulai agak lebih optimistis untuk masuk ke pasar benua Eropa. Tapi sayangnya ini tidak berlangsung lama, karena kalau kita lihat hingga di bulan Oktober saja, ini kemarin pada perdagangan kemarin itu di bursa-bursa Eropa termasuk DAX, FTSE 100 dan juga CAC 40 rata-rata mengalami koreksi. Karena kalau kita lihat untuk DAX saja koreksi 2,49% pada perdagangan kemarin, lalu FTSE 100 juga koreksi 1,73% dan juga CAC 40 itu juga koreksi 2,11%. Semua berada di level masih di bawah level pada saat pembukaan di bulan Januari. Secara year to date semua rata-rata koreksi sangat dalam, bahkan koreksi terbesar juga berada di indeks FTSE 100. Itu dia bagaimana tentunya corona membuat investor tentunya kurang yakin untuk masuk ke pasar. Melihat ketidakpastian masih cenderung terjadi di pasar, khususnya di benua biru. Kita lihat bagaimana nanti action yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di kawasan Eropa untuk bisa menghilangkan corona dari negara mereka masing-masing.